masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia tidak dirancang untuk semua orang. Sekolah-sekolah dibagi berdasarkan status sosial. Anak-anak Eropa mendapat pendidikan terbaik, sementara pribumi hanya boleh bersekolah untuk kebutuhan dasar seperti membaca dan berhitung. Tujuan pendidikan saat itu bukan untuk mencerdaskan rakyat, tetapi untuk menciptakan tenaga kerja murah bagi pemerintah kolonial. Kesempatan belajar sangat terbatas, sehingga hanya sedikit orang Indonesia yang berhasil menempuh pendidikan tinggi. Masa kebangkitan nasional, pendidikan sebagai alat perjuangan. Pada awal abad ke-20, banyak tokoh Indonesia menyadari pentingnya pendidikan. Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa yang memberi akses pendidikan bagi rakyat tanpa diskriminasi. Di sini, pendidikan mulai dipandang sebagai alat perjuangan untuk meningkatkan kesadaran nasional dan membangun bangsa. Semboyan beliau yang terkenal, Ing Darso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutburi Handayani, kelak menjadi dasar filosofi pendidikan Indonesia. Masa awal kemerdekaan, membangun pendidikan nasional. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menghadapi tantangan besar. Banyak sekolah rusak, guru kurang, dan fasilitas sangat terbatas. Namun, semangat membangun pendidikan nasional sangat kuat. Pemerintah mulai memperluas akses sekolah, menyusun kurikulum nasional, serta memperjuangkan pendidikan untuk semua rakyat tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Era Orde Baru, perluasan akses pendidikan. Pada tahun 1970 sampai 1990-an, pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan besar-besaran lewat program SD Impres. Ribuan sekolah dasar dibangun di seluruh Indonesia. Jumlah anak yang bisa bersekolah meningkat tajam. Namun, pendidikan saat itu sangat terpusat dan menekankan disiplin serta keseragaman. Meski begitu, program ini berhasil memperluas akses pendidikan bagi jutaan anak Indonesia. Memasuki era reformasi, sistem pendidikan mengalami perubahan besar. Sekolah diberi kewenangan lebih luas melalui otonomi daerah. Kurikulum pun beberapa kali berganti untuk menyesuaikan perkembangan zaman dari KBK KSP hingga kurikulum 2013. Fokus pendidikan mulai bergeser dari menghafal menuju pembelajaran berbasis kompetensi, karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi mengubah wajah pendidikan secara drastis. Pandemi COVID-19 mempercepat penggunaan pembelajaran daring. Kini sekolah semakin memanfaatkan teknologi digital untuk mengajar, berkomunikasi, dan berinovasi. Melalui program Merdeka Belajar, pemerintah mendorong pembelajaran yang lebih fleksibel, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Guru diberi ruang untuk berinovasi, sementara siswa didorong menjadi pembelajar mandiri. Perjalanan harapannya, pendidikan Indonesia semakin merata, berkualitas, dan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.